Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua kakak-kakak. Terima kasih untuk kehadiran kakak-kakak semua. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun kegiatan kita sore hari pada hari ini. Ya, semangat kakak-kakak tidak luntur seperti jimat-jimat sebelumnya. Ya, terima kasih saya ucapkan selamat bergabung pada kakak yang baru bergabung, pada Kak Ferdiana. Hari ini kita sudah akan masuk ke dalam modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita mulai pada kegiatan ini, saya mohon kepada Kak Dasri Iskandar untuk memimpin doa sebelum kita mulai kegiatan hari ini. Pada Kak Dasri Iskandar dipersilakan. Amin. Ya sudah ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa husni sultanik. Amin. Allahumma shalli Amin. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Salatan tujina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Amin. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Fid jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan Amin. wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Kak Dasri Iskandar. Kakak-kakak ada yang mau menampilkan ice breakingnya? Biar lebih semangat lagi kita tampil sore ini. Ada yang mau ice breaking? Ada Kak. Nggak ada ice breaking kita ya Kak? Belum ada disiapkan nggak? Belum ada disiapkan. Aduh. Ya siapkan Kak ice breakingnya. Ini Kak Al-Munazir ini bisa nih. Macam belum lah. Oke. Jimat berikutnya insya Allah kita hari Jumat harus ada ya Kak. Untuk ice breakingnya. Cuma 1 JP kita hari Jumat sebentar aja besok itu. Oke, baik kakak-kakak, selamat datang di modul 1.3 ya, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini modul kita saat ini. Nah, sebelum kita mulai ya, pada kegiatan ini kesepakatan bersama di kelas kita tetap kita laksanakan ya. Yang pertama adalah menyalakan kamera bagi yang berada di posisi nyaman ya, agar terjadi interaksi yang baik antara kita. Kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya ya, kakak-kakak hadir seutuhnya dan fokus pada kegiatan ini ya. Kemudian menghargai waktu bersama. Kakak-kakak terima kasih juga tadi sudah hadir tepat waktu ya. Yang belum mudah-mudahan ke depannya bisa lebih tepat waktu kembali. Kemudian memaksimalkan fitur chat untuk beberapa keperluan, ya. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya untuk agar terjadi ketertiban pada kegiatan kita. Yang berikutnya adalah gangguan teknis adalah hal wajar. Seperti biasa, gangguan teknis adalah hal wajar. Namun ketika nyaman jangan dibilang tidak aman ya Kak. Bilang nyaman Kak, aman. Oke. Kita lanjut kakak-kakak semua ya. Tujuan daripada modul 1.3 ini adalah yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Ya. Yang kedua adalah memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usia anak. Yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ya. Namun, sedangkan agenda kita pada sore ini adalah melakukan role play pembelajaran PJOK. Ya, nanti kakak-kakak semua akan melakukan kegiatan role play-nya. Yang kedua adalah mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Kemudian mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai dengan usia, yang mana nanti kakak-kakak bisa menuangkannya ke dalam room chat-nya. Yang selanjutnya adalah menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Kakak-kakak seperti biasa, hari ini kita 2 JP ya. Yang pertama 5 menit untuk pembukaan sebagai pengingat kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Ya, ada 3 aktivitas di sini. Yang pertama adalah aktivitas role play, yaitu bermain peran. Nanti kakak-kakak akan bermain peran sesuai dengan apa yang kakak inginkan begitu. Ya. Yang 15 menit kemudian adalah menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Jadi kakak-kakak nanti akan memahami sejauh mana kakak-kakak sudah melakukan pembelajaran SCL. Ya. Untuk aktivitas yang kedua adalah menelaah berbagai macam karakter perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Selanjutnya mencocokkan tabel, ya. Baru aktivitas ketiga adalah menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi yang ada dalam modul 1.3. Berikutnya adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah, kakak-kakak semuanya di sini bagaimana praktik ya? Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Nah, sekarang yang ditanya adalah apa yang menandakannya, ya? Apa yang menandakannya? Kakak-kakak semua, sebelum menjawab daripada pertanyaan yang ada, ya, apakah bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, sebelum kakak-kakak menjawab itu, ya, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama itu ada gambar apa, Kak Muhyiddin? Sebentar, oke. Kak Muhyiddin. Yang ini gambar Kak Muhyiddin lagi ngapain? Lagi stop. Lagi menyuruh anak murid. Fluid. Oke, lagi menyuruh anak murid atau peserta didik. Ya. Jadi kakak-kakak, sekarang kita disuruh membayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita selama ini dalam proses pembelajaran. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang gambar berikutnya, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Jadi kakak-kakak semua bisa merenungkan sejauh mana pembelajaran kita saat ini, begitu. Sudah berpusat pada peserta didik kah atau sebaliknya? Ya, di sini nanti kita harus mengetahui secara sadar ya bahwasannya kita itu mengajar PJOK itu dari sisi gaya dan pendekatan mengajar yang berbeda-beda begitu. Atau kakak-kakak masih menerapkan gaya tradisi lama ya atau sudah ada beberapa perubahan. Yang mana sih contoh-contoh daripada contoh pembelajaran itu ya? Yang mana katanya masuk PJOK itu pembelajarannya seperti militer begitu. Di mana peserta didik itu harus berbaris dengan rapi, semua gerakan peserta didik itu harus sesuai perintah atau komando guru. Kemudian gerakannya harus seragam dan serentak bersamaan, ya. Kemudian suara guru juga seolah harus keras dan tegas, ya. Karena apa? Selama ini memang sepertinya itu sudah menjadi sebuah karakter gitu. Kalau suara-suara guru PJOK itu lebih keras begitu. Ya. Kemudian, ya,
Atau kakak-kakak selama ini lebih kepada suara peluit sebagai perintah gerak gitu daripada suara guru gitu. Ya. Kemudian kakak-kakak juga mungkin sering melakukan setiap kesalahan harus ditebus dengan koreksi guru yang bernada mengecam. Ya. Setidaknya setiap kesalahan harus ditebus dengan melakukan push up, umpamanya, sit up dan lain sebagainya. Atau anak-anak yang salah ini nanti harus keliling lapangan begitu. Ya kan? Nah, di sini nanti ya kita akan membahas bagaimana peserta didik di sini ya. Melalui modul ini kakak-kakak akan melakukan pembelajaran ya yang berpusat pada peserta didik, kemudian yang dapat diakomodasi suara dan pilihan mereka sehingga anak-anak itu mampu menciptakan rasa memiliki pembelajaran yang dijalani begitu. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana peserta didik dapat memahami pentingnya kemampuan dalam mengarahkan diri sendiri untuk mengambil sebuah tanggung jawab yang mungkin lebih berarti dalam pembelajaran untuk menguasai ya, untuk menguasai materi itu menjadi lebih baik. Baik kakak, kita akan lihat ya, kita akan lihat apa kata pakar sebentar. Here's where a lot of people make a mistake, and I'm going to share what we don't do, and then I'll tell you what we can do instead. Oftentimes in my practice, I've heard so many teachers say, I offer my students lots of choice. I ask them, what do you want to do today? But they say something like, swimming, and we don't have access to water. So swimming is not possible. So I've asked students what they want to do, but they've told me something that I can't do. So it becomes problematic. This is an example of a choice that's too big, that has no boundaries, and students haven't learned yet, how do I make good choices? Because they here's where a lot of people make a mistake, and I'm going to share what we don't do, and then I'll tell you what we can do instead. Oftentimes in my practice, I've heard so many teachers say, I offer my students lots of choice. I ask them, what do you want to do today? But they say something like, swimming, and we don't have access to water. So swimming is not possible. So I've asked students what they want to do, but they've told me something that I can't do. So it becomes problematic. This is an example of a choice that's too big, that has no boundaries, and students haven't learned yet, how do I make good choices? Because they that it has to be PE that is engaging, meaningful, enjoyable for all kids, for all children, for all teenagers. That it has to be PE that is engaging, meaningful, enjoyable for all kids, for all children, for all teenagers. Oke, kakak semuanya sudah melihat tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang disampaikan oleh para pakar begitu.
Baik, kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak, ada yang ingin raise hand menanggapi sedikit apa kata pakar tadi? Menyampaikan apa yang sudah menjadi apa yang sudah kakak-kakak laksanakan dalam pembelajaran kakak-kakak selama ini begitu. Apakah sudah berpusat kepada peserta didik yang sesuai dengan yang dikatakan oleh pakar tersebut begitu. Silakan raise hand kakak-kakak. Ada yang bisa? Ada yang mau raise hand? Oh, atau menyampaikan begini, kalau saya sudah begini, ini yang saya lakukan begitu. Atau begini, silakan kakak-kakak ketikkan. Silahkan kakak-kakak tuliskan di room chat-nya. Oke, Kak Purwadi. Oke. Gini Kak, kalau menurut pakar tadi saya pun tak ngerti apa yang di ngomongnya, lekat-lekat soalnya kan jaringannya sini. Kalau untuk saya di sini, kalau untuk pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, misalnya kita mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar seperti itu. Kemudian kita juga sebagai guru harus mendorong misalnya dalam kelompok itu bagaimana cara bekerja sama, membangun keterampilan sosial seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Purwadi. Ada yang menanggapi? Yang lainnya? Atau ada, saya sama, Kak, seperti Kak Purwadi, begitu. Atau ada yang sudah menuliskan di room chat-nya? Atau kakak-kakak sudah ada yang menuangkan di ruang chatnya? Itu Kak Dasri angkat tangan, Bu. Oke, Kak Dasri silakan. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh pakar tadi, Bu. Ya. Tadi memang ada 2 video juga tadi kan, tapi video yang terakhir tuh ada poin-poin penting yang disebutkan. Yang pertama itu menyenangkan dan bermakna. Oke. Nah, jadi kita selaku guru harus memiliki strategi bagaimana pelajaran yang kita ajarkan kepada siswa itu bisa diminati oleh siswa sehingga mereka mengikuti pelajaran kita itu dengan bersemangat. Tentunya kita lebih memikirkan bagaimana kebutuhan siswa terhadap pelajaran kita. Jadi kita susun, kita rancang bagaimana pelajaran kita itu bisa disenangi anak. Mungkin bisa lewat dari strategi yang dimulai dengan ice breaking atau di awal pelajaran, di tengah ataupun di akhir digunakan dengan ice breaking seperti itu. Ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran yang memang menggunakan sumber-sumber belajar yang menyenangkan seperti Canva dan sebagainya. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya, luar biasa. Baik, yang jelas yang menyenangkan itu juga harus ya Kak, bermakna itu yang lebih penting. Berarti apa yang kita sampaikan selama ini punya makna sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai begitu. Ya, karena begini, artinya seluruh aksi pembelajaran itu pada umumnya kita akan menempatkan peserta didik itu sebagai objek begitu. Sedangkan semua keputusan akademik dalam pelajaran PJOK seringkali itu selalu ditetapkan oleh guru PJOK gitu. Jadi barangkali ini adalah yang selama ini diklaim oleh para ahli pendidikan bahwa pelajaran dan proses pembelajaran itu termasuk PJOK belum memberi kesempatan gitu. Ya, belum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merasa terlibat atau bahkan turut bertanggung jawab begitu. Karena selama ini atas pembelajaran yang ada kita seringnya kan kita terus yang memutuskan begitu.
kita jarang melibatkan apa yang siswa inginkan, ya, apa yang menjadi keputusan mereka begitu, ya. Jadi dalam sini kita kepada peserta didik untuk kita libatkan dalam setiap keputusan. Itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ya. Jadi mereka ikut merasa bertanggung jawab gitu dalam menciptakan suasana belajar yang membuat peserta didik itu merasa diberdayakan, ya. Jadi kakak-kakak semuanya, ya, barangkali untuk hal ini kita harus mengakui bahwa pelajaran PJOK itu adalah layak, ya, mungkin sering, ya, disebut sebagai pelajaran yang agak otoriter begitu, di mana kakak-kakak itu kita sering memberikan, kadang mengajar dengan cara komando. Kita perintahkan begini, harus begini gitu. Jadi disinilah kita akan mengupayakan bagaimana nanti kita akan memberdayakan siswa atau melibatkan dalam setiap proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Baik kakak-kakak semua, ya, kita lanjut. Kita lanjut kepada aktivitas 1, yang mana kita akan melakukan aktivitas, ya, aktivitas role play-nya. Ya, di sini tujuan pembelajaran adalah memahami, ya, capaian pembelajaran role play itu aktivitas pembelajaran yang mana tujuan pembelajaran itu peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Selanjutnya adalah peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Jadi kakak-kakak kita akan melakukan daripada gerakan role play, ya. Nanti kakak akan berpasangan, ya. Karena dalam pembelajaran ini merupakan tujuan pembelajarannya, kemudian asesmennya adalah melakukan self dan per-assessment efek latihan yang telah dilakukan. Selanjutnya melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nanti di sini kakak-kakak akan melakukan beberapa jenis gerakan yang kakak-kakak pilih, ya, sesuai dengan apa yang kakak inginkan untuk menghitung daripada denyut nadi semua, denyut nadi kakak-kakak semua secara berpasangan. Ya. Jadi kakak-kakak mohon sedikit, kalau mungkin kemarin yang sudah membuka daripada LMS-nya, mendownload daripada tabel self dan assessment ini, ya. Kalau tapi yang untuk tidak punya catatan itu dan tidak mendownload itu, kakak gunakan saja ini coret-coret di buku kakak semua, ya. Kakak coret-coret aja di buku kakak, ya. Karena ini nanti adalah sebagai bentuk tabel yang akan kakak-kakak lakukan, ya, saat melakukan daripada gerakan yang dipilih begitu. Ya. Silakan kakak-kakak semua sambil dilihat, dicoret-coret di dalam buku kecilnya, ya. Bentuk daripada formnya seperti ini. Pertama nama itu adalah nama daripada teman kakak nanti, ya, teman kakak-kakak semua. Kemudian adalah bentuk gerakannya, gerakan nomor berapa. Kemudian denyut nadi awal. Ya, kita akan menghitung bentuk daripada denyut nadi awal. Selanjutnya adalah denyut nadi akhir. Berikutnya adalah umpan balik. Jadi umpan balik itu nanti kakak akan menjelaskan kenapa, ada apa dengan denyut nadi teman kita ini. Kenapa kenaikannya kok lemah atau sedikit, atau kurang seperti apa gerakannya begitu, ya. Kakak sudah ditulis bentuk formnya? Kalau apa, kakak angkat jempol, berikan jempol kepada saya biar saya lanjutkan bentuk gerakannya. Oke, berikan jempolnya biar bisa dilanjut. Oke, siap. Terima kasih. Nah, kakak-kakak, ini adalah bentuk gerakannya. Yang satu adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, ya. Yang kedua adalah jumping jack-nya. Yang ketiga adalah lari di tempat. Yang keempat adalah gerakan silang tangan menyentuh jari dan kaki. Yang kelima adalah loncat di tempat.
Nanti kakak-kakak pribadi akan memilih gerakan mana yang akan kakak-kakak pilih. Kemudian kawan kakak yang akan menganalisis hasil gerakan kakak. Jadi nanti akan saya bagi roomnya, ya. Nanti akan saya bagi roomnya. Kakak akan berpasangan. Kakak akan berpasangan. Nah, oke, sudah. Kakak, saya akan bagi bentuk gerakannya. Kakak-kakak memilih daripada gerakan yang mana. Sebentar. Kakak-kakak sambil diperhatikan untuk gerakannya, saat kita nanti akan melakukan gerakannya yaitu hitungan 2 kali 8. Ya. Kemudian untuk penghitungan denyut nadinya itu selama 10 detik. Jadi kakak-kakak siapkan stopwatch-nya atau HP-nya bisa di standby untuk menghitung selama 10 detik, nanti akan kita kalikan dengan 6 begitu. Bisa kita lanjut kakak-kakak? Kira-kira sudah dipilih bentuk gerakan yang mana yang akan dilakukan? Berikan jempolnya. Oke, nanti gerakan yang mana yang akan kakak pilih? Saya akan bagi roomnya. Kakak pertama kakak siapkan formnya. Kemudian di situ adalah nama-nama kawan kakak. Ya. Pertama nanti sebelum melakukan, kakak berikan kode kepada teman kakak itu 1, 2, 3, mulai. Hitung denyut nadi awal selama 10 detik. Hitung denyut nadi awal selama 10 detik. Kemudian kakak-kakak tulis, baru kawan kakak akan melakukan. Sesudah melakukan, hitung lagi denyut nadi selama 10 detik. Baru dikali dengan 6. Jelas kakak-kakak? Berapa lama melakukannya, Kak? 2 kali 8. Untuk hitungan denyut nadi awal, sebelum melakukan, kita hitung denyut nadi awal selama 10 detik. Sudah, hasilnya kita kali 6. Kemudian melakukan dengan hitungan 2 kali 8, sesudah itu, setelah itu, hitung kembali denyut nadi selama 10 detik. Baru dikali dengan 6. Jelas kakak-kakak semua? Oke, saya bagi roomnya. Oke kakak-kakak, silahkan masuk ke dalam roomnya. Silahkan masuk roomnya.
Kak Almunazir, nggak ada ruang kelompoknya? Macam tak ada yang mau bergabung nih, Kak. Bukan terkeluar tadi Kak Ferdiana. Sekarang gini aja, Kak Almunazir lakukan aja sendiri. Hitung dulu nadi selama 10 detik. Ya. Hitung dulu selama 10 detik, ya. Kemudian lakukan bentuk gerakan yang Kakak pilih. Ya. Sesudah itu baru hitung kembali denyut nadi. Oke, Kak Purwadi juga silahkan. Aduh, kok enggak. Lakukan aja sendiri gerakannya. Annyeonghaseyo. Mati jaringan, Cok. Hidup kok Telkomsel. Enggak deh. Iya, Pak Idin tadi bilang mati, makanya keluar dari Zoom. Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di thread yang telah disediakan. Hah? Ikut aja.
Ya, silakan Kak Aziz. Kak, urat nadi saya tak ada bunyi kak. Jadi, tapi masih bernafas. Masih Jangan bengak Pak. Pak Aziz pembohong tu. tak ada urat nadi tu. Tak berdegup. Jangan sampai hilang urat nadi Kak, detik jantungnya. Kacau. Ya Kak Dasmi. Udah tadi kami sama Pak Aziz sudah mengukurnya. Sudah? Oke. 10 detik di awal sebelum melakukan gerakan ya. Iya, 10 detik Jadi di awal. Untuk gerakannya kami ambil itu lari di tempat, Kak. Oke. Nah, jadi sekarang kakak-kakak dari gerakan atau pilihan gerakan untuk menghitung denyut nadi itu adalah merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang menurut kakak-kakak kira-kira apakah itu sudah termasuk ke dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik menurut kakak-kakak? Sudah, Kak. Silakan resen untuk kakak-kakak yang resen, tapi yang tidak resen silahkan tuliskan ke dalam rom chatnya. Kakak-kakak silahkan tuangkan menurut kakak, apakah hasil gerakan roleplay tadi sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Silahkan kakak-kakak tuliskan ke dalam rom chatnya. Yang tidak menuliskan rom chat boleh langsung raise hand. Ayo kakak-kakak, ditunggu rom chatnya. Ada yang mau raise hand kakak-kakak semua? Ya Kak Dasri, monggo. Menurut saya, untuk kegiatan ukur denyut nadi sebelum melakukan kegiatan dan sesudah, itu tergolong sudah termasuk kepada pembelajaran yang memang berpusat pada siswa. Di sana terdapat kegiatan yang bekerja sama dan membuat suatu proyek. Proyeknya yaitu untuk mengukur denyut nadi teman-teman. Oke. Itu oke. Itu aja, Bu. Sudah oke, terima kasih Kak. Menurut Kak Muhyiddin, kalau menurut saya itu merupakan langsung berpusat kepada peserta didik ya, atau kepada anak, karena kita langsung mengamati. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan tanggapannya. Di sini ya ada bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang sudah dilakukan sudah benar ya. Bagaimana tadi kakak-kakak melihat daripada bentuk gerakan latihan yang dilakukan oleh teman kita sudah benar. Yang kedua, adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ya, adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Selanjutnya adalah pertanyaannya, efek tersebut mengindikasi apa? Ya, jadi menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Nah, kakak-kakak di sini tadi kakak-kakak sudah melakukan pilihan gerakan ya yang sudah kakak lakukan.
apakah di sana terjadi perbedaan antara denyut nadi awal dan denyut nadi akhir? Oke. Nah, jadi di sini kakak-kakak silahkan tuangkan, ya. Silahkan tuangkan. Kakak-kakak silahkan tuangkan ke dalam jambot yang saya berikan, ya. Sebentar. Oke, sebentar saya akan bagikan. Sebentar ya kakak. Kakak, silahkan dilihat link jambotnya apakah terbuka? Halo kakak-kakak semua, silahkan dibuka link jambotnya. Sudah, Kak. Oke, silahkan kakak kerjakan. Kakak, di situ ada 4 pertanyaan, berarti ada 4 kolom jambotnya yang harus kakak isi berdasarkan pertanyaannya. Ini maksudnya tadi latihan denyut nadi tadi, Kak, ya? Iya, dari yang sudah kakak-kakak lakukan tadi, dari yang hasil kakak-kakak amati kawan yang tadi.
Ini sambil saya menyiapkan untuk slide-slide berikutnya. Di situ ada 4 ya, Kak. Ada 4 pertanyaan. Nanti Kakak klik aja tuh, 1, 2, 3, dan 4. Jangan lupa kasih nama ya, Kak. Ayo kakak-kakak dimulai. Oke, Kak Perwadi, sebelum ngomong tunjukkan cara yang benar untuk mengukur denyut nadi. Baik. Oke, lanjutkan, Kak. Ya, slide yang kedua, silahkan.
kakak-kakak silakan dilanjut untuk ruang berikutnya. Itu masih ada slide yang ke pertama ya. Masih ada 2, 3, dan 4. Oke kakak semua, di sini ada dari Kak Purwadi. Sebelum melakukan pengukuran, tunjukkan cara yang benar untuk mengukur denyut nadi, baik di pergelangan tangan maupun di leher. Kemudian menurut Kak Dasri Iskandar, untuk mengetahui kegiatan ukur denyut nadi, sudah benar dengan cara terlebih dahulu mengetahui tata cara melakukannya. Menurut Kak Ferdiana, untuk memastikan latihan dalam menghitung denyut nadi, sudah benar, pastikan temukan titik denyut nadi, gunakan jari yang tepat, hitung irama denyut nadi. Baik. Menurut Kak Sukron, menurut saya sudah benar karena kita melihat langsung gerakan dilakukan oleh teman dan adanya perubahan denyut nadi sebelum dan sesudah gerakan lari. Kak Sahrul Gunawan, dengan cara mengukur intensitas dalam melakukan gerakan atau latihan yang diberikan dan cara menghitung denyut nadi dengan benar. Oke. Ayo kakak-kakak yang lain, mana jambotnya? Oke, sudah pada slide yang kedua. Di sini. Menurut Kak Dasri Iskandar, saya telah melakukan kegiatan ukur denyut nadi sebelum melakukan kegiatan dan ukur denyut nadi setelah melakukan denyut nadinya tidak berubah. Oke. Kak Dasri Iskandar, halo. Kak Dasri Iskandar. Ya, Bu. Oke. Kak Dasri Iskandar menyatakan bahwasanya denyut nadi awal dan denyut nadi akhir tidak berubah. Siapa tadi Ya, tadi yang saya udah ukur, Bu. Tadi siapa atas nama siapa yang kakak ukur denyut nadinya? Tadi kami bersama Kak Aziz mengukur denyut nadi saya. Karena denyut nadi Kak Aziz tak berfungsi katanya. Oke, sekarang Kak Dasri pertama mengukur denyut nadinya berapa? 17 dikali dengan berapa tadi? Dikali dengan 6. 6 ya. Berapa itu? Jadi jatuhnya saya catat tadi. 102, Bu. Kak. 102. Itu sebelum apa sesudah Kak Dasri?
Sebelum. Sesudahnya Sesudahnya 17 juga. sebenarnya 17 juga. Kak Aziz Arham, halo. Halo Kak. Iya, menurut hasil daripada penghitungan denyut nadi yang sudah dilakukan oleh Kak Dasri Iskandar, karena punya Kak Aziz tidak ketemu, ya kan? mungkin Kak Aziz tadi agak mati suri. Oke, kita lanjut Kak Aziz. Yang pertama 17. Ya. Gerakan Ya, apa Kak. yang dilakukan oleh Kak Dasri tadi, Kak Aziz? Ya lari Kak, lari di tempat. Oke, lari. Menurut Kak Aziz, sebelum melakukan itu 17 denyut nadinya per 10 detik. Sesudah melakukan juga 17 tidak ada perubahan. Bagaimana menurut analisa Kak Aziz Arham tentang denyut nadi Kak Dasri? Menurut saya Kak, itu Ya. kurang menitnya Kak. Kalau dibikin lama larinya, nah itu pasti berubah. Oh, Betul. pasti berubah. Berarti menitnya yang salah nih Kak Aziz. Ya detiknya yang salah itu. Oh, detiknya yang salah. Oke. Halo Kak Purwadi. Denyut nadi saya juga tak ada sekarang nih Kak. Tapi masih bernafas kan Kak Aziz Arham? Masih Kak. Cuma Belum bisa tak di ada. leher bisa dicari di leher. Di leher coba ya. Coba diraba lehernya. Kak Sukran Makmun. Ah, di leher ada Kak. Iya Kak. Oh, di leher ada. Oke, luar biasa Kak Aziz nih perjuangan mencari nadinya. Berarti Oke, masih ada Kak nyawa Sukran. itu, Kak Kak. Sukran tadi siapa teman Iya Kak. kelompoknya? Iya Kak. Sahrul Gunawan Kak. Kak Sahrul Gunawan. Oke, sebelum Kak Sukran Ketangkap juga. sebelum Kak Sukran Makmun menganalisa punya Kak Sahrul Gunawan, Iya Kak. bagaimana menurut analisa Kak Sukran tentang denyut nadi Kak Dasri Iskandar? Mengapa tidak ada perubahan sebelum dan sesudah? Karena mungkin larinya kurang apa Kak? Jadi larinya kurang kencang sehingga tidak ada perubahan dalam denyut nadi Kak Dasri Iskandar. Oh, oke. Berarti gerakannya kurang maksimal begitu? Iya Kak. Oke, luar biasa. Itu menurut analisa Kak Sukron. Kalau menurut analisa Kak Aziz kurang lama Kak larinya, bilang begitu. Oke. Nah, sekarang Kak Sukron tolong berikan denyut nadi Kak Sahrul Gunawan sebelum dan sesudah. Oke, untuk Kak Sahrul Gunawan sebelum melakukan gerakan denyut nadinya 15 dan sesudah melakukan gerakan denyut nadinya 25 Kak. 25. Kak, kalau Iya. 25 dikali 6 berapa? Sebentar Kak. 150. 100? Oke. Kakak, berapa denyut nadi normal kita dewasa? 17. 60 sampai 100. Kalau sampai 150, aduh. Mau itu ini salah hitung tuh, Kak Sahrul. Mungkin tadi Setruk. waktu melakukannya waktunya lebih Kak. Nah, Dika setruk. Larinya tak kencang sangat Bu. Iya, makanya saya bilang pakai Itu stopwatchnya waktu gitu. terlalu lama Bu. Iya, terlalu lama gitu ya kan. Kak Dia Sahrul, minum kopi itu. Itu banyak kalau kopi. sudah 150, kita was-was pula dia Zoom hari ini ya kan. Pecah jantung. Oke. Sekarang Kak Sahrul Gunawan analisa untuk Kak Sukron Makmun. Tadi Bu, belum sempat nganalisa Bu. Tapi udah ambil denyut nadi yang pertama. Pak Sukri belum sempat melakukan gerakan lagi Bu. Tapi nadinya sudah diambil. Baru untuk saya aja tadi Bu, Pak Sukri ngambil sampelnya. Kalau untuk Pak Sukri belum diambil sampelnya Bu. Oh gitu. Oh, nggak sempat waktunya. Nah, nggak sampai waktunya Bu. Pasti kurang. Oh, pasti kurang waktu. Oke, Kak Almunasir sendiri. Tadi siapa lagi yang berdua ya? Kak Munasif Ada yang Kak siapa? Alham, ada Kak Dasri sebentar.
tak dapat kawan. Kak Azmawi, halo. Kak Azmawi, halo. Halo. Ya. Oh, ya, Kak. Kak Azmawi tadi sama siapa? Sama Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Ah, betul. Oke, sama Kak Oke, Nah, ya. Kak Azmawi. Ya. Kak Azmawi pakai 2 perangkat ya? Tadi pakai 1 perangkat juga. Cuma tak bisa. Iya, makanya storing itu. Kameranya. Iya. Oke, Kak, tadi Kak Azmawi sudah menghitung di awal Kak Muhyiddin berapa? Itu 11, 11. kemudian Pak Muhyiddin hitung saya 13. Jadi sekitar 12-13. Sesudah itu? Ya. Sesudah melakukan? 13, Pak. Itu 13. 13, naik sedikit. Cuma berlarinya tak kencang. Ya. 13. Menurut analisa belarinya- Kak Azmawi, Ya. Kak Azmawi dengan hanya bertambah beberapa dari denyut nadinya, Persis. apa kira-kira menurut analisa Kak Azmawi tentang Kak Muhyiddin? Karena mungkin gerakannya kurang maksimal dan mungkin aktivitas itu tidak semaksimal mungkin lah gitu. Jadi cuma berlari di tempat ya kami buat kan seperti loncat-loncatan dan lari di tempat, jadi tidak maksimal gitu. Gerakan Kak Muhyiddin kurang maksimal dalam melakukan, makanya hanya meningkat beberapa angka saja begitu. Iya. Oke, berarti denyut normalnya 66, ketika sudah melakukan hanya terjadi peningkatannya antara 60 berapa? 66 ya? Ya. 66. Oke. Kalau Kak Muhyiddin sendiri tadi yang untuk Azmawi gimana? Kalau menurut saya tadi Kak Azmawi itu bagus, Kak. Peningkatan Yang pertama berapa denyut nadinya? di awal 12, terus Di awal 12, di akhir 13. di akhir 13. Ya, Di akhir 13. Gerakan apa yang dipilih sama Kak Azmawi? sama Kak, lari di tempat. Lari di tempat. Oke, berarti ada peningkatan denyut nadi saat sesudah melakukan. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Masih ada Kak Juliana. Halo. Ke belakang. Kak Juliana tadi ke belakang, Bu. Halo Kak Juliana. Bu Juliana bukan meloncat dan lari tempat, tapi lari sprint ya. Sambil kita lanjut daripada materi sore ini ya, sambil ditulis untuk link Jambotnya ya, link Jambot yang sudah saya tampilkan. Baik, kita lanjut. Oke, baik kakak-kakak. Ini adalah selanjutnya kita akan masuki daripada pembelajaran SCL ya. Ini adalah merupakan daripada peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran yang menggeser daripada fokus pengajaran dari guru ke peserta didik. Ya. Jadi dalam penggunaan aslinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bertujuan untuk mengembangkan otonomi dan kemandirian peserta didik. Ya. Peserta didik diharapkan memiliki tanggung jawab untuk belajar. Nah, penggunaan istilah dalam student-centered learning ini juga dapat merujuk pada pola pikir pendidikan atau metode instruksional yang mengenali antara perbedaan individu pada peserta didik. Ya kakak-kakak, dalam pengertiannya pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik untuk menekankan minat, kemampuan, dan gaya belajar setiap peserta didik. Nah, jadi kakak-kakak menemukan hasil tadi ya, kita disuruh merenung ya. Di sini sebelumnya kita merenungkan sudah sejauh apa peserta didik memilih apa yang akan mereka pelajari, begitu. Ya, namun tidak terlepas daripada kurikulum yang ada. Kemudian selanjutnya apa kekhawatiran yang muncul dalam diri kita ketika mendengar frasa peserta didik memilih apa yang akan mereka pelajari. Kemudian apakah peserta didik akan mampu bertanggung jawab atas pilihannya. Ya. Jadi student centered learning ini suatu model atau metode pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Ya. Peserta didik akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri sesuai dengan jenjang. Jadi kakak-kakak dalam SCL ini kita akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar, ya. Peserta didik akan kita latih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya, ya, dengan panduan guru sebagai fasilitator. Jadi kakak-kakak kita tidak sebagai komando lagi, pembelajaran tidak seperti dalam militer lagi, gitu ya kan? Tetapi kita memfasilitasi sebagai seorang fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Ya. Jadi dalam hal ini kita dapat mendorong perkembangan peserta didik karena merupakan daripada gerakan salah satu daripada sumber belajar. Ya. Hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya itu setara, ya, yang tercermin dalam bentuk kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas belajar. Jika kakak berdasarkan daripada apa yang kita pahami, ya, otonomi yang akan kita kembangkan pada peserta didik itu bersifat otonomi terbimbing, begitu. Kita sebagai seorang guru yang memfasilitasi dan disebut sebagai fasilitator, begitu. Ya, artinya kita berperan aktif sebagai guru dalam membimbing peserta didik untuk menumbuhkan otonominya, ya, terutama itu di antara lain pengelolaan pilihan materi, ya, kemudian pendekatan pembelajaran atau cara belajar apa sih yang sesuai dengan karakter peserta didik kita, gitu. Tentu daripada latar belakang di antara sekolah-sekolah kita semua, ya, kita mempunyai mungkin masalah dan serta karakter yang berbeda, mungkin banyak juga persamaannya. Kemudian di antara lainnya yaitu cakupan materi belajar, ya. Kemudian bagaimana cara mengukur sebuah capaian, kemudian waktu dalam pembelajaran juga, begitu. Jadi dalam SCL ini peserta didik itu dibekali keterampilan dasar tentang bagaimana mempelajari mata pelajaran tertentu, begitu kakak-kakak. Instruksi yang berpusat pada peserta didik berfokus pada teori pengetahuan, ya, keterampilan, dan praktik yang memungkinkan pembelajaran itu seumur hidup, begitu. Pembelajaran diharapkan dapat melatih pemecahan masalah mandiri dengan dasar teori belajar yang konstruktivitas, begitu. Sehingga pengalaman belajar menekankan pada peran penting peserta didik dalam membangun makna dari informasi baru dan pengalaman sebelumnya. Jadi kakak-kakak, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu mengutamakan minat peserta didik, minatnya, ya, dan mengakui suara peserta didik, mengakui apa yang menjadi daripada pilihannya sebagai pengalaman belajar. Jadi dalam ruang belajar yang berpusat pada peserta didik ini, mereka memilih apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka akan mempercepat pembelajaran mereka, dan bagaimana mereka akan menilai pembelajaran mereka sendiri dengan memainkan peran sebagai fasilitator di kelas. Ya. Berbanding terbalik dari SCL, ya, dalam praktek pendidikan tradisional yang biasanya kita terapkan yaitu guru, ya,
saya sendiri tidak memungkiri itu, ya. Selama ini saya berperan aktif menjadi tokoh utama selalunya begitu dalam pembelajaran. Sementara peserta didik saya itu mendapatkan peran yang lebih pasif, ya. Sehingga instruksi yang disiapkan guru tidak melibatkan umpan balik peserta didik begitu. Namun dengan adanya pembekalan daripada pembelajaran yang kita bekal nanti, modul yang kita pelajari nanti, kita bisa melakukan perubahan-perubahan, ya. Karena apa? Ketika di kelas yang berpusat pada guru itu, pembelajaran dilaksanakan tanpa melibatkan peserta didik itu dalam prosesnya sekarang mulai dibatasi begitu. Hanya bisa diperbolehkan bagian-bagiannya saja. Yang selebihnya kita dituntut untuk menjadi fasilitator, ya. Lebih menekankan kepada peserta didiknya yang dilibatkan untuk lebih aktif, bukan gurunya begitu. Kakak, kita lanjut. Sebentar, saya share screen. Ini ya, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, ya. Di sini peran guru dapat kita lihat yaitu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, ya. Sedangkan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Selanjutnya, ya, peran guru itu mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Jadi peran guru itu mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Sedangkan peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Itu dia. Berikutnya, peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Sedangkan peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Selanjutnya, peran guru membantu murid mengakses informasi, menata dan memecahkan, memprosesnya dan memanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Sedangkan peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Selanjutnya, peran guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan yang dengan kompetensi yang akan diukur. Apa sih peran peserta didik saat itu? Belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini kakak-kakak, ya. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator, agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Di dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya pembelajar, bukan satu-satunya sumber belajar. Ya. Baik, kakak-kakak, ini adalah merupakan daripada jenis-jenis pembelajaran SCL. Ya. Ini adalah merupakan bentuk daripada jenis-jenis pembelajaran SCL, banyak bentuknya, ya. Ada SGD itu small group discussion, ya, yang mana di situ diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok dalam peserta didik. Kemudian ada role play in simulation, ya. Di situ berbentuk interaksi antara dua atau lebih peserta didik tentang suatu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan prosesnya, kejadian atau sistem yang sebenarnya. Ada discovery learning, ya. Discovery learning ini merupakan daripada bentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada peserta didik dengan tujuan supaya peserta didik dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan pengajar. Ada self-directed learning, ya. Di situ ada berbentuk pemberian tugas belajar kepada peserta didik dan membebaskan peserta didik
untuk bertanggung jawab terhadap pelajarannya dengan atau tanpa orang lain yang meliputi daripada aspek kesadaran, kemudian kegiatan belajar, bisa juga termasuk dalam evaluasi. Ada komparatif ya, comparative learning di sini adalah merupakan kegiatan pembelajarannya dengan cara berkelompok ya. Mereka berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu membangun sebuah konsep, yaitu dalam menyelesaikan persoalan atau inquiry-nya. Ada contextual learning ya. Selanjutnya ada PBL ya, yang sering kita sebut ya, PBL, problem based learning. Di sini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk siswa kita menyelesaikan daripada masalah yang lebih berorientasi pada masalah otentik ya, dari kehidupan aktual peserta didik. Kemudian untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Selanjutnya ada CBL, ada PJBL ya. Saya yakin dan percaya kakak-kakak semuanya sudah melakukan daripada beberapa bentuk bagian daripada pembelajaran SCL ini sendiri ya. Biasanya kita sering menggunakan apa? PBL ya, PJBL, nah, discovery biasanya begitu. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran SCL ini kakak-kakak ya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya, di mana kelebihan dalam SCL ini salah satunya adalah melatih berpikir kritis anak ya, sehingga peserta didik itu dalam berproses dapat berpikir lebih kritis dalam setiap proses pembelajarannya begitu ya. Kemudian kelebihannya itu pengalaman belajar lebih bermakna karena pengetahuan didapat melalui proses discovery dan inquiry-nya ya. Selanjutnya kelebihannya itu salah satunya adalah tiap pembelajaran itu dan evaluasinya mempertimbangkan tentang karakteristik begitu ya, mengembangkan tentang karakteristik, dipertimbangkan di situ sebuah karakternya, kemudian minatnya, kebutuhannya, serta latar belakang daripada peserta didik. Namun ada beberapa hal yang menjadi kekurangannya ya. Yang pertama adalah lebih menantang jika diimplementasikan dalam kelas besar begitu, dalam ruang lingkup yang lebih besar. Kemudian SCL juga membutuhkan proses pembiasaan ya, proses pembiasaan dan dampingan yang akan memakan waktu lama. Jadi ketika kakak akan nanti mengimplementasikan ini dalam pembelajaran, tidak hanya begitu ditampilkan berhasil, tidak. Semua itu butuh waktu begitu, butuh prosesnya lama, bertahap begitu. Ya. Jadi bagi guru-guru yang belum terbiasa mendengarkan suara peserta didik, butuh kesabaran dan proses belajar yang konsisten begitu. Jadi kita dibutuh kesabaran tingkat tinggi sepertinya dalam SCL ini kakak-kakak semuanya. Baik kakak-kakak, ada yang mau beri tanggapan tentang SCL ini? Ada yang memberi tanggapan kakak-kakak? Maksudnya, oh saya sudah di antara ke-9 daripada jenis SCL ini kak, saya sudah melakukan ini begitu. Dalam PJOK ini saya sering menggunakan ini begitu. Ada yang mau raise hand? Silahkan. Halo, kakak-kakak, ada yang mau raise hand? Ada yang nyampaikan tentang SCL ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, kakak semua. Baik, kakak-kakak, kita sudah memasuki daripada aktivitas kedua, yaitu tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, ini dia, ya. Ini dalam memahami daripada karakter perkembangan peserta didik. Ya. Seiring bertambahnya usia, ya, seorang anak itu akan menunjukkan daripada karakteristik sebuah fisiknya, sosialnya, emosionalnya, dan mental yang berkembang. Ya. Jadi nanti ini semua akan dibahas dalam SCL, ya, yang mana mengisyaratkan guru hendaknya, ya. Jadi dalam pembelajaran karakteristik perkembangan peserta didik ini akan mengisyaratkan kepada kita semua untuk mempertimbangkan
bahwasanya karakteristik peserta didik dapat dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya, dimulai daripada peserta didik PAUD hingga ke tingkat jenjang yang lebih atas. Nah, salah satu dari hal-hal yang akan kakak-kakak pahami ya tentang karakteristik itu yaitu tentang karakteristik jasmani peserta didik ya, yang meliputi daripada pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta keterampilan motorik kasar dan halus mereka. Ya, selain itu tentang karakteristik sosialnya gitu. Peserta didik ini yang meliputi kemampuan untuk berinteraksi gitu. Bagaimana peserta didik berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka membentuk sebuah hubungan dalam bersosial gitu. Juga bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok, kakak-kakak. Selanjutnya itu ya ada karakteristik tentang emosional gitu. Di sini meliputi tentang kemampuan anak untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Ya. Kenapa penting emosional cukup dikenalkan dalam pembelajaran PJOK? Tanggung jawab kita sekarang besar. Karena apa? Kebanyakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh oleh fisik, kemudian terjadi sebuah kontak, emosi itu cukup menjadi hal penting begitu. Ya, menjadi hal penting. Dari banyak hal-hal yang sudah kita pelajari, yang kita lihat, yang kita tonton di luar sana begitu kakak-kakak. Ya, selain daripada emosional, mental juga. Karakteristik mental ini ya yang perlu kita tekankan kepada anak-anak. Kita pelajarkan kepada anak-anak, kita bimbing kepada anak-anak yang mana di sini meliputi kemampuan anak untuk belajar, berpikir dan memecahkan sebuah masalah. Jadi tidak hanya dengan sebuah kekerasan saja, dengan emosional saja, makanya mental cukup berperan dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak dengan memahami minat dan karakteristik peserta didik itu, kakak-kakak diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik, ya, yang relevan dan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka secara optimal dalam bidang PJOK tentunya. Ya. Kakak-kakak akan diajak nantinya untuk memahami bagaimana dalam mempertimbangkan berbagai karakteristik peserta didik untuk merancang bahan ajar, ya, materi pembelajaran, cara pengajaran, ya, kemudian dan evaluasinya. Berarti di sini nanti kakak-kakak kalau seandainya ada di antara siswa kita yang bilang dalam materi umpamanya, Pak, gimana kalau kita lakukan seperti ini? Nah, suara-suara itu yang perlu kita dengarkan, ya, suara-suara. Karena apa? Terkadang kita menggunakan dengan prinsip kita, dengan cara kita mengajar, sedikit kadang kita melupakan dan kadang kita butuh ya, kita butuh ide-ide baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Ya. Agar di situ anak-anak merasa dilibatkan dan dibudayakan begitu. Kakak, perkembangan karakteristik anak ini baik secara jasmani, ya, sosial, emosional dan mental ini dapat menjadi sebuah dorongan dasar begitu, ya, dapat menjadi dorongan dasar, ya, untuk melakukan atau mencapai sesuatu begitu. Ya. Semua anak itu memiliki minat yang dipengaruhi secara turun-menurun gitu, ya, yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kakak-kakak dimulai daripada perkembangan karakteristik jasmani itu ya, dimulai dari anak 1 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun begitu, sampailah kepada tingkat dewasa sampai ke 18 tahun begitu. Baik kakak-kakak, sekarang kakak-kakak diminta untuk mencocokkan karakteristik berikut. Nah, kakak-kakak di situ ada karakteristik atau aktivitas. Hitung saja, di situ ada 1, 2, 3, 4. Nah, kakak-kakak cukup menjawab di room chat-nya, ya. Nama, kemudian tulis, ya. Kemudian tulis 1, bidangnya apa? Karakter yang mana yang perlu dibentuk? Ya, dalam berarti
berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat begitu, ya. Yang satu itu menurut Kakak arah larinya kemana? Bidang mana dulu yang perlu kita bentuk? Jasmaninya kah, sosialnya kah, emosionalnya kah, atau mental? Dan mereka itu berada di posisi mana begitu usianya? Jadi Kakak tuangkan di room chat-nya, ya. Tuangkan di room chat-nya nama Kakak, kemudian tulis 1 atau 2 ya, 1 dulu ya. 1, kemudian ke arah bidangnya yang mana dulu yang perlu dikembangkan ya, yang perlu dikembangkan dalam usia berjalan, berlari, merangkak itu kemana dulu yang dikembangkan, baru usia berapa begitu. Silakan kakak-kakak chat di room chat-nya. Halo kakak-kakak, mengerti dengan tugasnya? Silakan berikan jempol. Mengerti, Kak? Oke, silakan di room chat. Kak, tulisannya kurang jelas jadi susah membacanya, Kak. Oke, sebentar, saya besar. Dibesarkan aja Kak Sukron, kan ada tuh, zoom di tepi tuh. Sudah? Kak Sukron sudah terbaca? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Semangat Kak Sukron, silakan lanjut. Tulis nama. Kakak boleh pilih 1, 2, 3, atau 4. Terserah mau pilih yang mana. Enggak harus 1 saja, enggak. Ya. Kalau mau pilih 2 silahkan. Dalam poin 2 itu bidang apa yang mau dikembangkan karakteristiknya. Kemudian usia berapa itu? Pada narasi atau karakteristik aktivitas itu pada usia berapa dia? Menurut kakak. Sudah ada di ruang chat, room chatnya. Ayo kakak-kakak, ketikkan saja. Kita sama belajar, tidak ada yang salah tentang kita kakak. Cuman hanya ingin pembenaran dan persamaan persepsi begitu. Karakteristik keempat, emosional 12 sampai 18 tahun. Kak Muhyiddin, poin 2 yang perlu dikembangkan adalah bidang sosial usia 12 sampai 18 tahun. Oke, kakak selanjutnya ditunggu. Halo kakak-kakak.
Silakan diisi room chat-nya. Kak Ferdiana, poin 1, jasmani 0 sampai 2 tahun. Oke. Kakak yang lain? Menurut Kak Sukron Makmun, poin 1 kepada jasmani usia 3 sampai 4 tahun. Oke. Sama dengan Kak Ferdiana, cuman beda pada usianya ya. Ayo kakak-kakak, yang lain ditunggu. Dipilih saja, nanti sama-sama kita analisa dan sama-sama kita pahami bersama. Oke, baik. Sama-sama kita lihat kakak-kakak. Nah, ya, ini adalah bentuk karakteristik yang akan kita kembangkan ya pada poin 1, yaitu pada bidang jasmani ya, usia 0 sampai 2 tahun. Nah, untuk yang poin kedua, anak-anak pada usia ini dimulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka, yaitu pada karakteristik bidang sosialnya begitu. Pada bidang sosial yang akan dikembangkan yaitu pada usia 5 sampai 6 tahun. Poin yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Itu adalah emosional 6 sampai 12 tahun ya, berada pada tahap itu. Kemudian anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan sebuah konflik begitu. Yaitu dibentuk adalah bidang mentalnya yang berusia pada 6 sampai 12 tahun. Jadi untuk kakak-kakak semua pahami, anak-anak berusia pada 1 sampai 2 tahun itu karakteristik yang dikembangkan ini adalah mereka belajar untuk merangkak, ya, berjalan dan bergerak. Mereka juga mulai mengembangkan keterampilan motorik halusnya, ya, seperti menggenggam dan menunjuk. Beda lagi untuk anak yang usia 12 sampai 18, ya. Anak-anak ini usia mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik yang pesat. Mereka juga mulai mengembangkan minat dalam olahraga serta kegiatan fisik dalam pembelajarannya, ya. Jadi ada beberapa contoh ya kegiatan yang dapat dilakukan oleh kita sebagai guru ya berdasarkan daripada usianya. Ketika kita mengajar anak usia 1 sampai 2 tahun, yaitu karakteristiknya tentang berjalan, berlari, merangkak seperti itu. Nah, apa contoh yang bisa kegiatan yang bisa dilakukan? Ya, seperti melompat, kemudian menendang, ada menari, melempar, serta memukul bola, itu bisa. Kalau untuk anak 3-4 tahun itu karakteristiknya itu lebih pada bentuk aktivitasnya itu melompat, menendang, ya, melempar, kemudian ada memanjat, memukul bola, ya, dengan lebih baik, kemudian keseimbangan dan koordinasi juga. Sedangkan daripada bentuk karakteristik 5 sampai 6 tahun itu bermain game gitu ya. Kemudian seperti berenang, senam, udah bisa anak-anak ini ya. Kalau untuk usia 7 sampai 11 tahun itu mereka lebih bermain dalam olahraga seperti sepak bola,
bola basket, voli, berenang, ya. Banyak lagi olahraga-olahraga lainnya. Ya. Kalau untuk 12 sampai 18 tahun itu bermain olahraga yang kompetitif gitu, ya. Seperti sepak bola, bola basket, bola voli, ya, berenang, baik itu dalam kegiatan dalam rekreasinya. Jadi daripada ketiga perkembangan karakter itu kakak-kakak itu kita lihat daripada bentuk usianya begitu. Untuk kita lakukan bentuk aktivitas dalam pengembangan karakteristiknya. Jadi kakak-kakak di sini dinyatakan apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran, ya. Nah, di sini dinyatakan, ya, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, ya. Student-centered learning itu mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Yaitu salah satunya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kakak-kakak kita lanjut dalam pembelajaran 3, ya. Kita masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kakak-kakak bisa atau ada yang mau raise hand, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Gitu. Silakan kakak-kakak, ada yang mau raise hand? Oke, ini ada dari Kak Dasri Iskandar, ya, bidang mental, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka pada usia 12 sampai 18 tahun. Oke, terima kasih Kak Dasri Iskandar. Oke, kakak-kakak, ada yang mau raise hand? Kita masuk dalam pembelajaran 3, masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa kakak-kakak semuanya sudah cukup paham dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ada yang mau disampaikan kakak-kakak tentang belajar diferensiasi? Apalagi bagi kakak-kakak yang sudah lulusan CGP, begitu ya kan? Kakak sudah ada yang CGP? Belum, Bu. Belum, Kak. Oke. Belum lagi Kak. Belum. Ya. Barangkali dari kakak-kakak, apalagi untuk CGP itu, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini sudah cukup paham begitu. Karena modul kita itu hampir sama dengan CGP. Dilihat dari di LMS, ketika saya lihat, kemudian saya lihat guru yang sudah CGP begitu, sudah hampir sama bentuk daripada LMS-nya. Cuman kita memang lebih ke dalam PJOK-nya. Segala sesuatu yang dicontohkan ke kita itu lebih kepada bidang PJOK-nya, begitu. Jadi sama-sama kita ketahui kakak-kakak, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah merupakan usaha guru untuk menyesuaikan, ya, proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik. Jadi di sini usaha kita semua bagaimana kita akan mendesain, ya, kita akan mendesain proses pembelajaran kita yang mana kita tahu tentang latar belakang, kemudian pembelajaran apa yang sesuai atau pembelajaran apa yang dibutuhkan oleh para peserta didik, begitu. Jadi pembelajaran, saya rasa pembelajaran diferensiasi ini dapat diterapkan dalam berbagai macam kurikulum, begitu. Karena yang menjadi pertimbangannya adalah bagaimana cara menyajikan aktivitas pembelajarannya, ya. Di situ adalah bagaimana konten dan aktivitas yang disajikan dapat mewadahi setiap karakteristik peserta didik dengan kodratnya masing-masing, begitu. Ya. Dengan kodrat mereka masing-masing sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, kakak-kakak, ini adalah
Pembelajaran berdiferensiasi, usaha guru menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu muridnya menurut Tom Liebson. Ini kakak-kakak semua ya, ada 3 bentuk diferensiasi pembelajaran ya, ada diferensiasi konten, ada proses, kemudian ada diferensiasi produk. Nah, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasannya diferensiasi konten ini adalah merujuk pada strategi yang membedakan pengorganisan dan format penyampaian kontennya ya. Di sini intinya diferensiasi konten itu adalah materi pengetahuan ya, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi baik itu kalau di sekolah saya sendiri kakak masih gunakan 2 kurikulum untuk kelas 12 ya, untuk kelas 12, kelas 11 masih K13. Untuk ini sudah Kumer begitu. Baik kakak-kakak, dapat kakak-kakak lihat di dalam PPT saya ini ya, yang mana sesudah diferensiasi konten adalah diferensiasi proses ya. Oke, maaf kakak-kakak, ada sedikit gangguan teknis. Baik kakak-kakak, sama-sama kita ketahui ya. Di sini ada diferensiasi proses yang mana merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik ya. Kemudian yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isinya. Begitu. Bagaimana kegiatan proses ini berjalan, yang selanjutnya akan dirujuk pada strategi yang kepada diferensiasi produknya. Jadi ada kontennya, ada prosesnya, selanjutnya ada produknya. Ya. Dalam menyajikan diferensiasi konten ini, ya, biasanya dapat disajikan dengan 2 cara, yaitu dengan cara intrateks dan interteksnya. Intrateks ini adalah di dalam tugas yang sama, artinya di sini bisa membedakannya, ya, gerakannya sama, ya, yaitu dengan mereka melakukan konten yang sama gitu. Yang dibedakan adalah subgerakannya berdasarkan tingkat kesulitannya, ya, berdasarkan daripada konsep geraknya, tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan yang digunakan. Sedangkan interteks ini berarti di dalam tugas yang berbeda, ya. Artinya guru itu kita menyediakan beberapa tugas gerak yang berbeda, yang level kesulitannya sama untuk dipilih oleh anak berdasarkan minat dan kegemaran anak. Ya. Sama halnya tadi gerakan role play yang kita gunakan, ya kakak-kakak, di situ kakak-kakak bebas untuk memilih. Di situ tingkat kesulitannya sama, namun dengan menggunakan gerakan yang berbeda. Ya, jadi bisa jadi ya, setiap konten ini dipelajari atau dilakukan oleh anak dengan memasukkan konsep gerak.
ya yang sama. Penetapan dan tahapan dilakukan dengan menggunakan prinsip ya. Apakah melalui global, metode bagian, kemudian dengan tahapan yang dihasilkan berbeda begitu. Dengan demikian kakak-kakak, pada intrateks ini kita akan memilih sebuah konten ya atau satu konten, gerakan atau keterampilan atau teknik dasar yang akan dipelajari oleh peserta didik begitu. Tetapi dipisah menjadi beberapa tahap yang berbeda dengan didasarkan pada tingkat kesulitannya ya. Jadi penyusunan tahapan tugas gerak ini dilakukan secara sama ya, dilakukan dengan cara yang sama ya ketika guru akan mengajar satu teknik dasar yang akan dipelajari ya kepada peserta didik dengan membagi-bagikannya dengan beberapa tahapan. Namun bagaimana pula dengan diferensiasi proses ya? Di sini merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik ya. Ini mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai apa informasi atau aktivitas yang dipelajari begitu. Sedangkan kita masuk dalam diferensiasi produknya ya, cara peserta didik menunjukkan apa yang telah mereka ketahui begitu, apa yang mereka pahami dan mampu lakukan selama periode pembelajaran tertentu. Berarti nanti hasil akhir begitu. Karena apa? Produk ini harus mencerminkan pemahaman peserta didik dan keterhubungannya dengan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan begitu. Jadi diferensiasi produk ini merujuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar peserta didik, kemudian hasil latihan, penerapan, pengembangan yang telah dipelajari oleh peserta didik. Baik kakak-kakak, walaupun kita dapat mendiferensiasikan produk dengan berbagai cara, tetapi jangan lupa kita tetap harus mengarah atau menunjukkan tujuan pembelajarannya begitu. Jadi bukan berarti anak-anak ini bisa membuat apa yang mereka ingin pelajari, namun itu tidak lari daripada pada tujuan pembelajaran dan materi yang kita sajikan begitu. Ya. Jadi tujuan dari membedakan produk ini adalah agar peserta didik itu dapat secara optimal menunjukkan pemahaman atau keterampilannya sehingga mereka mencapai tujuan yang dalam pembelajaran yang diharapkan. Ya, meskipun peserta didik itu boleh saja memilih bagaimana caranya, ya, namun peserta didik tetap harus tahu bahwa yang harus mereka tunjukkan lewat produk tersebut adalah sebuah pemahaman atau keterampilan mereka terkait dengan apa yang sedang menjadi penilaiannya. Nah, di sini ada pertanyaan, adakah kendala yang Bapak Ibu alami atau kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ya. Kemudian gagasan baru apa kira-kira yang kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Ya. Setelah sesi ini, kakak-kakak setelah sesi ini, kakak nanti akan mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS ya. Kemudian gunakan pertanyaan refleksi untuk menuliskan daripada refleksi kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, baik kakak-kakak, kita sudah sampai pada akhir modul kita ya. Saya minta pada kakak jangan lupa untuk tugasnya ya. Namun sebelum kita akhiri, ada yang mau memberikan sedikit umpan balik tentang pembelajaran pada modul berdiferensiasi ini, pada materi berdiferensiasi ini, silakan. Sejauh mana kakak-kakak memahami daripada
materi pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang mau raise hand? Oke, kakak-kakak cukup? Kalau cukup, berikan jempolnya semuanya. Oke, kakak, saya hentikan presentasi. Baik kakak-kakak semuanya, ya. Silakan kakak-kakak kembali membaca modul yang ada terkait daripada yang sudah saya sampaikan. Kemudian untuk mengunggah tugasnya sesuai, kakak merefleksikan 1.3 ini dengan bentuk refleksi yang sudah kakak pelajari kemarin. Boleh menggunakan bentuk refleksi yang mana saja. Boleh 4F, boleh topik, ya, boleh segitiga, silahkan. Ya, itu juga saya mohon pada kakak-kakak ketika nanti memberikan tugas ada perubahan, ya, ada bervariasi bentuk daripada tugasnya. Itu saja saya rasa cukup untuk hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini silahkan Kak Purwadi untuk memimpin doa. Silahkan Kak Purwadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri jumpa pada sore hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita bahas hari ini Saya tutup dulu. bermanfaat di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Semoga selalu semangat, sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama. Ya, sebentar kak.